Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang telah menganugerahkan hidup yang baru di pekan yang baru yang Tuhan percayakan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, warga jemaat Tuhan dimanapun berada, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan boleh kita lakukan di dalam hidup dan kehidupan kita. Biarlah hati kita semua boleh menjadi tanah yang subur, benih firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kesaksian hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita boleh bersama-sama bersatu di dalam doa. Allah yang agung dan mulia dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah yang telah menemani kami dalam istirahat malam yang telah kami lalui, dan Tuhan boleh menganugerahkan kepada kami hari yang baru ini untuk boleh kami jalani. Tuhan, sebelum kami melaksanakan berbagai aktivitas pekerjaan-pekerjaan dalam kehidupan kami sepanjang satu hari ini, kami ingin mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, sehingga boleh firman-Mu kami mengerti serta kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel pasal ke-16 ayatnya yang ke-7 dengan perikop Daud diurapi menjadi raja. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawatan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan, Daud diurapi menjadi raja. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, warga jemaat dimanapun berada, kita pernah mendengar istilah jangan menilai buku hanya dari sampulnya. Jangan menilai orang hanya dari penampilannya. Jangan menyimpulkan sesuatu hanya dari kulitnya. Itu istilah yang sering kita dengar. Karena itu mari kita boleh mendalami kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi dengan sebuah cerita bermakna cangkir kopi. Suatu hari beberapa alumni Universitas California, Berkeley, yang sudah bekerja dan mapan dalam karier mengunjungi profesor kampus mereka yang kini sudah lanjut usia. Mereka membicarakan banyak hal menyangkut pekerjaan dan kehidupan mereka. Sang profesor lalu pergi ke dapur dan kembali dengan membawa seteko kopi panas. Di atas nampan ia membawa bermacam-macam cangkir. Ada yang terbuat dari kaca, kristal, melamin, dan plastik. Beberapa cangkir tampak indah dan mahal, tetapi ada juga yang bentuknya biasa-biasa saja dan terbuat dari bahan murah. Silakan masing-masing mengambil cangkir dan menuang kopinya sendiri. Sang profesor mempersilakan tamu-tamunya. Setelah masing-masing sudah memegang cangkir berisi kopi, profesor itu berkata, "Perhatikan bahwa kalian semua memilih cangkir-cangkir yang bagus
dan yang tertinggal kini hanya cangkir murah dan tidak begitu menarik. Memilih yang terbaik adalah yang normal. Tetapi sebenarnya justru disitulah persoalannya. Ketika kalian tidak mendapatkan cangkir yang bagus, perasaan kalian menjadi terganggu. Kalian mulai melihat cangkir-cangkir yang dipegang orang lain dan membandingkannya dengan cangkir yang kalian pegang. Pikiran kalian terfokus kepada cangkir, padahal yang kalian nikmati bukanlah cangkirnya, melainkan kopinya. Sesungguhnya kopi itu adalah kehidupan kita, sedangkan cangkirnya adalah pekerjaan, jabatan, uang, dan posisi yang kita miliki. Jangan pernah membiarkan wadah dari kopi mempengaruhi kopi yang kita nikmati. Orang boleh saja menaruh kopi ke dalam gelas kristal yang sangat mahal dan indah, tapi belum tentu mereka dapat merasakan nikmat dari kopi tersebut. Artinya, ada sebagian orang yang menurut penglihatan jasmani kita tampak begitu beruntung dan berbahagia, tetapi belum tentu mereka dapat menikmati indahnya karunia kehidupan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sekali lagi mari kita melihat apa yang menjadi pesan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing, agar hidup kita boleh semakin lebih mengasihi dan mencintai Tuhan, Sang Pemberi anugerah kehidupan. Apakah kita lebih mementingkan kopi atau cangkirnya? Karakter atau karisma? Keterampilan atau ketulusan? Prestasi atau gengsi? Fungsi atau aksi? Dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dikatakan, janganlah pandang parasnya atau perawatan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itulah kebanyakan yang menjadi kebiasaan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Terlalu menilai orang dari penampilannya, terlalu melihat orang dari apa yang dia lakukan di dalam hidup dan kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, mari kita melihat dari kacamata apa yang dilihat oleh Tuhan, yaitu tetapi Tuhan melihat hati. Dia menyelidiki apa yang kita jalani dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, agar hidup kita sungguh semakin berarti di hadapan Tuhan. Sekali lagi, jangan menilai buku hanya dari sampulnya, jangan menilai orang hanya dari penampilannya, jangan menyimpulkan sesuatu hanya dari kulitnya. Banyak orang sekarang tertipu atau memang gemar menipu. Karena itu, marilah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi orang-orang yang mencintai mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dan kita tidak menilai orang lain dengan penilaian yang ada pada diri kita, tapi biarlah kita boleh menilai dengan apa yang menjadi penilaian oleh Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan kita dipandu menjalani hari ini dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan mencari apa yang menjadi rancangan Tuhan di tengah hidup dan kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan senantiasa takut akan Tuhan di dalamnya. Jangan lupa memakai masker,
menjaga jarak, dan mencuci tangan. Laksanakan setiap protokol kesehatan untuk kesehatan diri kita dan juga kesehatan orang-orang lain di sekeliling kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang agung dan mulia, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu agar kami boleh melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak menilai, menghakimi orang-orang lain dengan kacamata diri kami sendiri, bahkan penilaian-penilaian kami sendiri yang tidak objektif. Namun biarlah Tuhan, Engkau yang berotoritas dalam hati dan pikiran kami boleh melakukan apa yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh mengetahui isi hati Tuhan melalui setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Temani kami semuanya menjalani hari ini untuk semakin boleh menyenangkan hati-Mu. Terpuji dan termulia Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.